Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Pak D akan berbagi ulang cara menangani orang yang sedang kesurupan. Dengarkan baik-baik. Cara menangani, maksudnya kita mengatasi dengan tangan. Bukan berarti orang itu digocok atau ditonjok, tidak. Orang kesurupan itu biasanya tangannya itu mengepal sekuat mungkin dan giginya pun geget, geget menggigit sekuat mungkin. Adapun menangani kesurupan itu tidak bisa dilakukan hanya satu orang, minimal 3 orang atau 4 orang, dan salah satu di antaranya ada yang paham tentang kesurupan. Kalau ada orang kesurupan yang nangani cuma 1 orang, nanti orang yang nangani itu pasti kepontang-panting dan kocar-kacir. Karena orang yang sedang kesurupan itu tenaganya lipat ganda. Bisa jadi lipat 2 atau 3 kali kekuatan orang normal. Langkah pertama, orang yang sedang kesurupan sebisa mungkin tangannya itu kita paksa untuk buka keduanya. Selanjutnya, siapkan bau-bau, maksudnya sesuatu yang berbau, umpamanya daun jeruk, daun berambang, parfum yang agak menyengat. Bahkan orang dahulu untuk membuat bau-bau tersebut dengan membakar cabai kering atau merica, kan asapnya baunya menyengat. Biasanya kalau kita itu sudah berhasil membuka tangannya yang mengepal itu tadi, terus kita menyuguhkan bau-bau yang menyengat, orang tersebut nanti akan mulai melemas. Dan kita tidak usah membuka gigi yang lagi menggigit kuat, tetapi tetap kita pegang ya. Jadi dipegang 4 orang, kedua kakinya ada yang megang, kedua tangannya ada yang megang, dan salah satu itu menyiapkan bau-bau sambil mengelus-ngelus dahinya. Kali ini Pak D memakai capil karena itu di atas ada lampu yang terang. Jadi tujuannya memakai capil dalam konten video YouTube pada kali ini agar tidak silau. Selanjutnya kita kembali ke kesurupan tadi, dan kita halus-halus dahinya atau rambutnya sambil kita berusaha mengatakan kepada orang tersebut, sadar ya, ingat. Lalu berikanlah minum segelas air putih. Orang kesurupan tersebut biasanya tidak mau dipanggil nama aslinya. Suatu misal namanya adalah umpamanya Ahmad. Dia kalau dipanggil Ahmad itu tidak mau. Maunya dia dipanggil orang yang digemarinya atau orang yang menjadi pujaannya atau sosok yang menjadi pujaannya. Jadi umpamanya si Ahmad, dia pada hari sebelumnya ngepen atau punya sosok pujaan bernama Syekh Kipli umpamanya. Biasanya dia lebih suka dipanggil Syekh Kipli karena pada hari sebelumnya dia punya sosok idola atau pujaan bernama Syekh Kipli. Kita luruskan saja, kamu adalah Ahmad. Mungkin Syekh Kipli itu orang yang kamu senangi, katakanlah seperti itu. Kita jangan mengikutinya memanggil Syekh Kipli. Kalau kita mengikuti maunya dia, kita memanggilnya Syekh Kipli, di kemudian hari dia akan lupa jati dirinya dan tidak mau lagi menyandang nama dari pemberian kedua orang tuanya. Paham sampai di sini? Bukan berarti dia disusupi atau dirasuki rohnya Syekh Kipli. Memang pada hari sebelumnya dia selalu mengidolakan dan memuja-muja idolanya bernama Syekh Kipli. Paham sampai di sini? Selanjutnya, setelah orang tersebut sadar
maka kita perlakukan sebagaimana orang waras. Kita ajak bicara secara waras. Dan kita jangan membahas tentang kenapa kamu tadi begini ya, kamu tadi kok begitu ya. Itu jangan. Saat itu bila mana kita tanyakan seperti itu, dia tidak punya jawaban dan kebingungan. Sebenarnya dia pun dalam hatinya pun berkata, kenapa ya saya tadi begitu? Tetapi kita pun selalu mengawasi gerak-geriknya. Jangan-jangan beberapa menit atau beberapa jam lagi dia kumat lagi. Andai kata kita semua khawatir orang tersebut di kemudian waktu kumat lagi, maka kita tuntun dia dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Umpamanya, mat amat terokno aku yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fisudurinas minal jinnati wan nas. Satu-satunya bacaan yang paling tepat untuk mengunci orang tersebut agar tidak kesurupan lagi adalah bacaan surat An-Nas. Siapa tahu dia kerasukan memang dimasuki roh halus. Opsi yang kedua, siapa tahu dia memang histeris. Kalau memang dia histeris, maka kita segera memanggil orang ahli jiwa. Kalau memang dia dirasuki makhluk tertentu, kita tuntuni dengan bacaan yang sudah saya ucapkan sampai dia benar-benar mau mengikuti mengucapkan atau nerok nih minimal 1 kali, ada baiknya 3 kali. Kita tidak usah menyuguhkan lafaz bacaan yang aneh-aneh. Kita tidak usah menyuguhkan lafaz bacaan yang unik-unik. Suatu misal, bacaan tersebut berisi usiran, umpamanya kowe sapa lunga saka kene minggat aja balik ning dongkok kayangmu. Kalau kita perdengarkan kalimat seperti itu, nanti si amat atau orang yang kesurupan tadi dia semakin bingung. Kenapa saya diusir? Kenapa saya disuruh pergi? Memang saya orang sini kok disuruh pergi. Padahal yang kita maksud, yang kita suruh pergi adalah sosok yang merasukinya. Tetapi perkataan dan kalimat itu bila sampai didengar oleh kupingnya si amat atau orang yang kesurupan tadi, dia akan semakin bingung. Betul apa enggak? Coba apa yang saya katakan dalam konten video YouTube pada kali ini, Anda hayati, Anda renungi betul-betul. Jadi untuk menyembuhkan orang yang sedang kesurupan tidak bisa dilakukan satu orang. Apalagi hanya cuma mengandalkan lapat-lapat, jurus-jurus, ML-ML, acting-acting, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa. Minimal harus ada temannya. Yang selanjutnya, setelah orang tersebut benar-benar sadar dan sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk kambuh kembali, kita upayakan, kita bujuk agar dia mau tidur. Bahkan ada lebih baiknya sebelum tidur usahakan dia mau makan. Jadi makan terus tidur. Setelah orang tersebut tidur beberapa saat lalu orang itu bangun, kita jangan sekali-kali menanya dia tentang apa yang terjadi di saat dia kesurupan. Dan kita jangan sekali-kali membahas tentang hal-hal yang pernah menimpanya. Apabila kita mengajak orang tersebut membicarakan apa yang pernah dia alami atau kita mengajak orang tersebut membahas tentang itu, sama saja kita memicu ulang orang tersebut akan kambuh kembali. Dan yang terakhir pesan saya, apabila ada semacam kegiatan atau mediasi atau praktek ritual yang mana praktek tersebut menggunakan metode kesurupan, sebaiknya kalian sekalian semua itu menolak dan jauhi. Karena perbuatan kesurupan adalah praktek konyol. Konyolnya di mana Pak Di? Konyolnya begini, kita sebagai manusia waras dan normal, punya rasio waras, punya akal pikiran waras,
Segala sesuatunya bisa kita pertimbangkan dengan akal pikiran. Dan kita pun punya sebuah jati diri. Tetapi kenapa kita memilih memasukkan hal-hal yang belum jelas dan hal-hal yang rabun ke dalam jiwa raga kita? Tentunya mereka itu berharap apabila seseorang tersebut dijadikan mediasi atau alat untuk kesurupan, dia menganggap apa yang dikatakan ocehan orang di saat kesurupan itu adalah real. Dia menganggap seperti itu. Padahal orang tersebut orang yang tidak waras. Orang tersebut orang yang sudah kehilangan ingatan. Orang tersebut juga orang yang sudah menanggalkan akal pikiran normalnya. Jadi kalian semua jangan pernah mau bersedia apapun dalih dan narasinya bila mana dijadikan mediasi kesurupan. Tentu kalian di saat kesurupan, maaf bisa dikatakan orang yang sedang konyol. Tentu saja kalian di saat kesurupan dipandang orang adalah orang yang konyol. Dan orang yang menjadikan Anda kesurupan dipandang orang, orang hebat tuh, bisa membuat orang lain kesurupan. Kreator kesurupan. Seperti itu. Jadi pada saat Anda kesurupan atau pada saat Anda kerasukan, dipandang orang manapun Anda kelihatan konyol. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Apabila salah dalam mengatakan dan apabila ada kurang lebihnya pun mohon maaf. Untuk menyempurnakan narasi video ini, sebaiknya Anda bubuhkan komentar sebuah konten atau video itu menjadi benar-benar sempurna apabila yang nonton ikut urun atau ikut andil pendapat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.